Lensa Dunia. Kita bedah data, di mana fakta dan angka berbicara. 31% dunia made in China. Hari ini kita akan membahas fenomena yang mengubah wajah ekonomi global. Angka 31,6% mungkin terdengar sederhana. Tetapi ini adalah bukti kekuatan industri China yang luar biasa. Dalam beberapa dekade terakhir, China telah menjelma menjadi pabrik dunia, memproduksi hampir sepertiga dari total barang manufaktur global. Bahkan, angka ini lebih besar daripada gabungan 4 negara produsen berikutnya. Bagaimana ini terjadi? Apa rahasia di balik keberhasilan mereka? Dan apa dampaknya bagi dunia, termasuk Indonesia? Mari kita telusuri bersama. Tidak hanya sekadar angka, ini adalah cerita tentang transformasi ekonomi terbesar dalam sejarah manusia modern. Sebuah revolusi industri yang terjadi begitu cepat, bahkan melampaui imajinasi banyak orang. Dari pasar tradisional yang sederhana hingga pabrik-pabrik canggih yang menggunakan teknologi AI, China telah menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mengikuti tren global, tetapi juga menciptakan tren baru. Data dan fakta. Pernahkah Anda mendengar tentang Shenzhen? Pada tahun 1979, Shenzhen hanyalah sebuah desa nelayan kecil di selatan China. Namun, setelah reformasi ekonomi oleh Deng Xiaoping, kota ini ditetapkan sebagai zona ekonomi khusus. Dalam waktu kurang dari 40 tahun, Shenzhen bertransformasi menjadi pusat teknologi dan inovasi global, sering disebut sebagai Silicon Valley-nya China. Shenzhen kini menjadi rumah bagi perusahaan-perusahaan teknologi raksasa seperti Huawei, Tencent, dan DJI. Ini adalah bukti nyata bagaimana China tidak hanya memproduksi barang murah, tetapi juga menguasai pasar teknologi tinggi. Publikasi tahun 2024 oleh PBB Bidang Pembangunan Global, atau UNDP, menuliskan bahwa Shenzhen merupakan pusat teknologi canggih China, yang terkenal akan inovasi dan perusahaan besarnya. Pemerintah daerah telah menyusun kebijakan yang mendorong inovasi dan menarik bakat. Semua ini dimulai pada tahun 1978, ketika Deng Xiaoping meluncurkan reformasi ekonomi yang mengubah China dari negara agraris menjadi kekuatan industri global. Pada tahun 2010, China resmi menyalip Amerika Serikat sebagai produsen terbesar dunia. Dan pada tahun 2015, mereka mencanangkan strategi Made in China 2025, yang bertujuan untuk mendominasi industri teknologi tinggi seperti 6G, robotik, AI, dan kendaraan listrik. Dalam 44 tahun sejak 1980, populasi Shenzhen naik 54 kali lipat dari 330.000 menjadi 18 juta orang. Sedangkan pendapatannya naik lebih dari 18.000 kali lipat dari 27 juta dolar Amerika per tahun menjadi 500 miliar dolar Amerika per tahun. David Mann, seorang pakar ekonomi dari Standard Chartered Bank, menyebut transformasi China sebagai keajaiban ekonomi terhebat dalam sejarah. Tidak ada negara lain yang berhasil melakukan perubahan sebesar ini dalam waktu sesingkat itu. Menurut data dari Safeguard Global, China memimpin manufaktur global dengan 31,6%, jauh mengungguli Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan Korea Selatan. Bahkan, jika digabungkan, produksi keempat negara tersebut masih kalah dari China. Bandingkan dengan Amerika Serikat, yang butuh lebih dari 100 tahun untuk menggulingkan Inggris sebagai raja manufaktur sebelum Perang Dunia Pertama. Sementara China, dalam kurang dari 20 tahun, mereka berhasil menyalip Amerika. Ini adalah rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dominasi China terjadi hampir di semua sektor produksi. Pada tahun 2024, China menguasai 59% ekspor smartphone dunia, 62% penjualan mobil listrik global, dan 80% di bidang solar cell.
Ini bukan hanya soal jumlah, tetapi juga kualitas dan inovasi. McKinsey Global Institute pada tahun 2021 menjelaskan bahwa dominasi China tidak hanya terbatas pada produksi massal, tetapi juga pada kemampuan mereka untuk mengintegrasikan AI dan teknologi mutakhir ke dalam supply chain global. 3 pilar ekonomi China. Pertama, tenaga kerja besar dan terampil. Dari 1,4 miliar penduduk, terdapat sekitar 800 juta pekerja dalam usia produktif. Lebih dari 25% diantaranya memiliki keahlian di bidang teknik dan manufaktur. Sistem pendidikan vokasi di China sangat maju, dengan fokus pada pelatihan praktis yang langsung dapat diterapkan di industri. Ini menciptakan tenaga kerja yang siap pakai dan kompetitif. Kedua, biaya produksi rendah. Upah buruh di China 50% lebih murah dibandingkan negara-negara maju, dan aturan bisnisnya sangat kondusif. Pemerintah juga memberikan dukungan besar kepada perusahaan manufaktur, terutama di sektor teknologi tinggi. Selain itu, China mengontrol seluruh supply chain, dari bahan mentah hingga produk akhir. Ini memungkinkan mereka melakukan efisiensi produksi yang luar biasa, sehingga dapat menekan harga tanpa mengorbankan kualitas. Laporan McKinsey & Company menyimpulkan bahwa biaya produksi di China bisa lebih rendah hingga 30% dibandingkan negara-negara barat. Ini adalah alasan utama mengapa banyak perusahaan memilih untuk memindahkan basis produksi ke sana. Ketiga, kualitas yang tinggi. Meskipun biaya produksi rendah, China tidak mengabaikan kualitas. Lebih dari 90% pabrik telah menerapkan standar ISO 9001 yang menjamin kualitas produk mereka sesuai standar internasional. Inilah alasan mengapa perusahaan global seperti Apple, Tesla, dan Huawei memilih China sebagai lokasi pabrik mereka. China juga memiliki laboratorium pengujian kualitas yang sangat canggih, memastikan bahwa setiap produk yang diproduksi memenuhi standar tertinggi. Dampak ke Indonesia. Indonesia juga merasakan dampak dominasi China. Sejak 2013, China adalah importir terbesar bagi kita. Persentasenya pun naik tiap tahunnya hingga lebih dari sepertiga total impor Indonesia, mulai dari tekstil, barang elektronik, sampai smartphone. Ini menunjukkan betapa besar ketergantungan kita pada pabrik dunia. China bukan sekadar produsen. Mereka tulang punggung ekonomi global. Tapi, apakah dominasi ini abadi? Kita akan bahas di video selanjutnya. Pertanyaan atau request topik? Silahkan share, like, komen dan subscribe.